Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin fid dini dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam summa amma ba'd. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah taala jami'ah. Pertama, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah segala macam bentuk kebaikan bisa kita laksanakan dan bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terpenting lagi adalah bahwasanya dengan berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya talabu al-ilmi asyari atau menuntut ilmu agama. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ilmu yang dimaksudkan di sini yang wajib untuk kita tuntut adalah ilmu yang dengannya agama kita ini menjadi tegak. Ilmu yang dengannya seluruh kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita tunaikan dan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti kewajiban melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, jalan apapun itu, dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya menuju ke surganya. Oleh karenanya sebagian ulama kita mengatakan bahwa di antara cara atau jalan terekspres untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menuntut ilmu agama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Apabila kalian melewati taman-taman atau kebun-kebun surga, farta'u. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka mampirlah atau singgahlah kalian dengan tenang. Para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman atau kebun-kebun surga wahai Rasulullah? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan hilakut dzikri. Yang dimaksudkan dengan taman-taman atau kebun-kebun surga adalah majelis-majelis zikir. Kata para ulama kita, yang dimaksudkan dengan majelis-majelis zikir di sini adalah majelis-majelis yang di dalamnya
dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diajarkan hadis-hadis Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Majalasa atau maqa'ada kaum." Tidaklah duduk satu kaum atau majtama'a kaum, tidaklah berkumpul satu kaum seperti yang kita lakukan saat ini. Yadhkurunallah, dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali akan ada munadin. Munadin itu salah seorang malaikat penyeru yang turun atas mereka. Lalu kemudian malaikat tersebut berkata kepada mereka, "Ankumu maghfuran lakum." Berdirilah kalian nantinya dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa buddilat sayyi'atukum hasanat, dan keburukan-keburukan kalian akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan, insyaallah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum, tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau telah menuntun umatnya dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam yang sempurna. Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum, insyaallah taala di pagi hari yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah taala ini, kita akan membahas sebuah tema. Ya, yang mana tema ini Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum sangat penting untuk kita pelajari. Sangat penting untuk kita bahas. Mengingat tidak lama lagi, sekitar 1 bulan lagi insya Allah, kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia. Bulan yang penuh dengan keutamaan. Bahkan orang-orang mengatakan bulan 1.000.000 keutamaan. Jadi jangan sampai karena kita tidak memahami keutamaan, apa yang terkandung, apa yang ada, keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan, lalu kemudian kita menyanyiakan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menyapa kita. Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Mungkin kita masih ingat. Ya, mungkin kita masih ingat tahun lalu. Setiap dari kita, saya, Bapak Ibu, ketika kita meninggalkan bulan Ramadan, ya, mungkin kita masih ingat. Kita semua menyesal. Benar nggak? Kok nggak maksimal? Kok nggak maksimal baca Qur'annya? Kok nggak maksimal sholat malamnya? Kok nggak maksimal sedekahnya? Kok nggak maksimal berbuat baiknya? Kok nggak maksimal menahan dirinya? Dan penyesalan-penyesalan lainnya. Ya, bagus sebenarnya daripada orang yang tidak menyesal. Ya, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, tahun kemarin, kita tuh menyesal. Ya itu tadi, karena mungkin kita merasa bahwasanya kita itu belum maksimal. Ya, belum maksimal dalam segala hal. Yang sifatnya ketaatan dan kebaikan. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, saya mau mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai tahun ini kita juga menyesal. Keluar dari bulan Ramadan kita menyesal. Ya, tapi memasuki bulan Ramadan kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan berikutnya, lalu kemudian kita nggak manfaatkan lagi. Keluar Ramadan kita menyesal lagi. Nah, mumpung nih masih ada waktu nih. Kita introspeksi diri nih. Masih ada waktu sebulan lagi untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban. Nah, saatnya di bulan Sya'ban ini sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf kita, orang-orang soleh terdahulu, mereka kalau sudah memasuki bulan Sya'ban, di antara yang mereka lakukan adalah mereka fokus untuk membaca Al-Quran. Bahkan ada di antara salaf kita yang bernama Qais rahimahullah ta'ala. Begitu memasuki bulan Sya'ban, beliau menutup usahanya. Ya, beliau menutup tokonya, beliau menutup tempat usahanya, lalu kemudian beliau pun fokus untuk membaca Al-Quran. Sebagai bentuk persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Ya, kalau kita mungkin enggak segitunya kali ya. Ya, aduh. Ya Pak Haji. Wah, tutup nih usaha nih. Udah bulan Sya'ban ini. Ya makanya itu dia. Banyak yang nunggu THR maksudnya. Repot kalau. Ya. Tapi paling tidak ada bedanya ya Bapak Ibu. Oke lah, mungkin kita terlalu di bulan Rajab kemarin. Padahal bulan Rajab ini kan kita tahu ya. Salah satu bulan haram.
Ya, dan Rajab ini juga merupakan mukaddimah untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, sekarang masih ada masih ada mukaddimahnya ini. Masih ada pintu gerbangnya, itu bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban ini kata Ibnu Rajab rahimahullah taala adalah ya mukaddimah di Ramadan. Adalah mukaddimah prolog kalau kata orang, pintu gerbang untuk memasuki bulan Ramadan. Karena untuk memasuki bulan Ramadan itu Bapak Ibu azan ya Allah wa yakum, perlu ada persiapan. Ya, ibaratnya kalau kita mau perang, nggak mungkin besok perang tiba-tiba hari ini suruh bergerak kan nggak. Makanya kan tentara kita itu dari jauh-jauh hari walaupun ke depannya nggak jelas ada perang atau enggak, itu mereka dilatih terus supaya ada persiapan. Oleh karenanya, Bapak Ibu azanillahu wa yakum, kalau kita baca hadis, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan ibunda kita Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, ya, ibunda kita, kedua istri Nabi Muhammad SAW ini, ibunda Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, itu menceritakan kepada kita bahwasanya bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban itu pernah berpuasa sebulan penuh. Ya, pernah berpuasa sebulan penuh. Nah, di antara alasannya, Bapak Ibu azanillahu ayakum, bahwasanya di bulan Sya'ban ini adalah kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaghfuru anhun nas. Manusia itu banyak lalai. Ya, karena sudah keluar dari bulan Rajab dan mau memasuki bulan Ramadan, maka mereka pun lalai di bulan Sya'ban ini. Sementara ada kaidah yang mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang mampu melakukan ibadah di saat orang-orang lainnya terlalai, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, kahijratin ilayya, seperti berhijrah kepadaku. Itu ganjarannya. Kalau semua orang terlalai, lalu kemudian kita bisa ibadah pada saat itu, kita bisa fokus ibadah pada saat itu, maka ganjarannya sama dengan berhijrah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kan tahu ya, yang namanya hijrah kepada Rasulullah itu enggak semua manusia dikasih kesempatan. Ya, hanya sahabat, orang-orang pilihan. Hanya sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in yang berhijrah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang setelah mereka ya itu enggak dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat kita beribadah di saat-saat sulit, di saat-saat terjadi fitnah, di saat orang-orang semua terlalai, maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kahijratin ilayya. Ganjarannya seperti berhijrah kepadaku. Jadi besar ganjarannya. Ya. Alasan yang kedua, kenapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Bahkan ibunda kita mengatakan sebulan penuh. Karena di bulan Sya'ban ini ternyata amalan tahunan seorang hamba itu diangkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, wa uhibbu ya an yurfa amali ilallah wa ana saim. Dan aku suka, aku mau, aku menghendaki ketika amalanku diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ana saim, dan aku lagi dalam kondisi berpuasa. Ya, jadi itu alasannya. Dan di antara alasannya, kenapa Nabi kita Nabi Muhammad SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban, ya, supaya kita mengikuti agar supaya kita ada persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, jadi kita sudah terbiasa, sudah terlatih berpuasa, sudah terlatih melakukan kebaikan, sudah terlatih membaca Al-Qur'an, sudah terlatih melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat waktunya tiba Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, kita sudah ada apa? Sudah ada persiapan. Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, satu hal yang perlu kita ketahui, ya, bahwa bulan Ramadan adalah salah satu anugerah terbaik dalam perjalanan hidup seorang hamba. Ya, dan gak semua orang dikasih. Itu bulan Ramadan. Mungkin kita masih ingat ada tetangga kita, ada saudara kita, ada kerabat kita, ada kenalan kita, teman kantor kita. Tahun lalu masih Ramadan bersama kita. Masih puasa bersama kita. Masih buka puasa bersama kita. Sholat malam bersama kita. Kumpul bersama kita habis tarawih. Atau misalnya habis kajian subuh misalnya. Kumpul, masih ngobrol. Tahun ini udah nggak ada. Ya, sudah meninggalkan kita semua. Padahal kita yakin, saya, bapak, ibu semua yakin. Kalau saudara kita yang mendahului kita itu
ya juga mempunyai harapan supaya dipertemukan bulan Ramadan sekarang ini, bulan depan. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu azan Allah wa yakum, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu disyariatkan kepada kita memperbanyak berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya. Karena kenapa Bapak Ibu azan Allah wa yakum? Salah satu anugerah terindah dalam perjalanan hidup seorang manusia adalah ketika dia dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya. Ketika dia dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ada jutaan orang, Bapak Ibu azan Allah wa yakum, yang ada di alam barzah sana, itu berharap menempati posisi kita saat ini. Ya. Bahkan boleh jadi mereka yang ada di alam barzah sana mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikan satu hari saja di bulan Ramadan. Aku akan gunakan setiap detik yang ada di dalam satu hari tersebut yang Kau berikan untuk beribadah kepadamu." Sementara kita yang masih hidup ya begini, banyak lalainya. Kita ingat tahun lalu sebagaimana kita katakan di awal tadi, "Ya Allah, kenapa gitu tahun ini nggak hatam gitu. Ya Allah, kenapa tahun ini nggak sampai 2 kali hatam?" Padahal sebenarnya bisa gitu loh. Nyesel. Ya udah deh, insya Allah nanti kalau ketemu tahun berikutnya, ya paling tidak minimal 1 kali harus hatam. Paling tidak tahun kemarin 1 kali, dua kali. Masuk lagi bulan Ramadan, kita dikasih kesempatan lagi. Begitu lagi gitu loh. Padahal di alam barzah sana ada jutaan orang, saudara-saudara kita, yang memimpikan bisa kembali ke posisi kita sekarang ini. Iya. Jadi jangan sampai itu terjadi sama kita. Kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu ya anugerah terindah dalam hidup kita Bapak Ibu azanillahu wa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Talha radhiyallahu taala anhu. Ya, Talha ya, kita pelajari sampai berjilid-jilid di musola. Sekarang udah jadi masjid, Masya Allah. Ya, dulu kita mulai kajian ini dari zaman musola ya. Masih hancur-hancuran itu musola. Sekarang sudah masjid, Masya Allah. Ya, sudah megah sekarang masjidnya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, Talha adalah salah seorang sahabat dijamin surga. Ya. Jadi saat jasadnya masih berjalan di jalan utama di ganggang kota Madinah, ya beliau itu sudah mendapatkan tiket surga. Nah, beliau yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, menceritakan kepada kita, anna rajulaini min Baliin. Ada 2 orang dari suku Bali. Ya. Jadi ada 2 orang dari suku Bali kata beliau, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya datang menghadap kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana islamuhuma jami'a. Lalu kemudian kedua orang dari suku Bali ini ya datang menghadap kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian keduanya pun menyatakan keislamannya barengan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi keduanya barengan bersyahadat masuk Islam. Ya, kalau bahasa anak-anak muda sekarang login, login gitu. Ya, jadi barengan login di hadapan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berarti kan posisinya sama, benar nggak? Karena dua-duanya barengan login, ya, berarti kan posisinya sama. Ya, baik. Kemudian kata Talha radhiyallahu taala anhu, fakana ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya. Ya, jadi kuncinya tadi keduanya barengan masuk Islam. Sama-sama menyatakan keislamannya di hadapan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Talha mengatakan radhiyallahu taala anhu, fakana ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya kata beliau, asyadda ijtihadan minal akhar, lebih giat, lebih antusias daripada yang satunya. Ya, masuk Islamnya barengan sama. Tapi ternyata salah seorang di antara mereka itu lebih antusias, lebih semangat melakukan ketaatan daripada yang satu lagi. Ya. Baik, fagazal mujtahidu minhuma. Lalu kemudian yang paling semangat, yang paling antusias melakukan kebaikan, ya, kemudian ia pun ikut berperang. Fastusyhida. Lalu kemudian dia pun mati syahid. Ya. Jadi kita ulangi, 2 orang sama-sama masuk Islam, ya barengan logiknya,
kemudian yang satu lebih semangat dari yang satunya, kemudian yang lebih semangat itu ikut perang, lalu kemudian dia pun mati syahid. Berarti kan sisa satu. Dan yang tersisa ini tidak lebih semangat daripada yang mati syahid. Bisa dipahami? Taib. Summa maka akharu ba'dahu sana. Kemudian kata Talha, ya, yang seorang lagi itu masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala setahun setelah kematian temannya yang mati syahid tadi. Ya, dan yang mati syahid ini lebih bersungguh-sungguh daripada yang masih hidup. Ya, tsumma tufiya. Lalu kemudian orang kedua ini mati, meninggal. Dan meninggalnya tidak syahid. Biasa. Ya, nggak diceritakan tapi apa dia meninggal di atas tempat tidur, apa dia sakit atau bagaimana. Intinya dia matinya biasa saja, enggak mati syahid. Dan dia tidak lebih bersungguh-sungguh daripada yang mati syahid. Ya. Kemudian Talha radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Faraitu fil manam." Aku bermimpi. Ya. Baina ana inda babil jannah. Tatkala aku sudah berada di depan pintu surga. Ini Talha. Kalau Talha, Bapak Ibu, ya menceritakan bahwa saya bermimpi sudah berada di pintu surga, itu wajar. Ya. Wajarnya kenapa? Iya, kan sudah dijamin masuk surga. Ya. Kalau kayak kita jangan terlalu GR. Semalam mimpi loh masuk surga. Ya boleh aja itu hanya mimpi. Ya, tapi nggak sholat gitu loh. Ya gimana ceritanya? Mau masuk surga, mimpi-mimpi masuk surga juga kalau nggak sholat nggak bakal masuk surga gitu loh. Berat. Iya. Talha mengatakan saya bermimpi, saya berada di depan pintu surga. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Baina ana inda babil jannah idza ana bihima." Tatkala aku sudah berada di depan pintu surga, tiba-tiba aku berada di tengah kedua orang ini. Ya, kedua orang tadi. Yang satu yang barengan masuk Islam. Yang satu lebih bersungguh-sungguh, ya, dia mati syahid. Yang satu tidak lebih bersungguh-sungguh, tapi masih diberikan usia setahun lagi. Kemudian dia pun meninggalnya biasa. Ya, ternyata Talha mimpi bertemu keduanya di depan pintu surga. Jadi kayak kalau kayak kita mau ngantri masuk surga lah gitu. Iya. Baik. Kemudian beliau mengatakan faharaja kharijun minal jannah. Kemudian ada orang yang keluar dari surga, dia buka itu pintu surga. Ya, dan itu adalah malaikat. Fa'adzina lilladzi tuwfiyal akhira minhum. Kemudian ternyata kata Talha radhiyallahu taala malaikat itu pun mempersilahkan yang tidak mati syahid dan tidak lebih bersungguh-sungguh daripada yang mati syahid masuk surga duluan. Ya, logikanya Bapak-bapak, yang tadi kan keduanya masuk Islam barengan kan? Yang satu lebih bersungguh-sungguh, mati syahid pula. Yang satu tidak bersungguh-sungguh, tidak mati syahid pula. Tapi dia masih diberikan kesempatan 1 tahun lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bicara logika, dua-duanya masuk surga. Tapi kalau mau bicara logika, kira-kira yang paling duluan masuk surga yang mana? Nah, itu kalau logika kan. Seharusnya yang pertama dulu, yang lebih bersungguh-sungguh dan mati syahid. Itu secara logika. Ya, kalau pandangan kita. Perhatikan, ternyata yang dipersilahkan masuk surga duluan bukan dia. Tapi yang tidak lebih bersungguh-sungguh dan tidak mati syahid. Dipersilahkan duluan masuk surga. Ya, nanti kita lihat alasannya seperti apa. Summa kharaja. Kemudian malaikat ini keluar lagi. Ya. Fa'adzina lillazi istusyhida. Lalu kemudian barulah dipersilahkan orang yang mati syahid itu masuk surga duluan. Afwan, dipersilahkan masuk surga kemudian. Ya. Summa raja'a ilayya faqala. Lalu kemudian malaikat ini keluar lagi terus berkata kepadaku, maksudnya kepada Talha. Kata malaikat tersebut, irji, Talha. Ya. Irji. Kamu kalau bahasa bebasnya kamu balik dulu aja gitu. Fa inna kalam ya'ni laka ba'd, karena belum saatnya sekarang kamu masuk surga. Ya. Kenapa kira-kira? Belum mati. Iya, belum mati. Ya, di antara syarat masuk surga itu apa? Ya harus mati dulu gitu loh. Makanya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai dia sholat. Jadi setelah kita istighfar, baca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah setelah sholat wajib. Lalu kemudian dia baca ayat kursi. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali apa? Mati. Jadi dia harus mati dulu untuk masuk surga. Artinya dia masuk surga. Dijamin.
Ya. Jadi Talha itu belum dipersilahkan masuk surga karena kenapa? Ya belum mati gitu loh. Nah, di antara syarat masuk surga itu harus mati dulu. Gimana cara masuk surga kalau ya kalau tidak mati dulu? Maka kata malaikat ini, Talha, kamu balik dulu aja Ki. Belum saatnya sekarang kamu masuk surga. Taib. Kemudian kata yang meriwayatkan hadis ini, fa asbaha Talha yuhadditsu bihin nas. Ya, keesokan harinya Talha cerita kepada orang-orang. Ya, jadi kayak kumpul misalnya ceritakan, semalam ya aneh mimpi gitu loh. Mimpinya begini-begini kayak tadi tuh ceritakan. Ya, fa'ajibu lidzalik. Orang-orang terheran-heran gitu loh. Ya sama kayak kita. Terheran-herannya kenapa? Ya itu tadi loh, kok bisa gitu loh. Kok bisa yang masuk surga duluan itu adalah yang tidak lebih bersungguh-sungguh dan tidak mati syahid pula gitu. Kok dia duluan yang masuk surga? Fabalaga dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berita itu pun sampai ke telinga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa haddatsuhul hadis. Lalu kemudian mereka pun menceritakan kejadian itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak Ibu azan Allah wa yakum, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang, min ayyi dzalika ta'jabun? Saya mau tanya kalian, dari sisi mana kejadian ini yang membuat kalian takjub? Ya. Ada apa biasa gitu. Kenapa kalian takjub kata Rasulullah? Dari sisi mananya kalian takjub mendengarkan cerita Talha ini? Ya. Sahabat berkata, para sahabat berkata, ya Rasulullah, hadza kana asyaddar rajulaini ijtihadan tsumma istusyhida. Ya Rasulullah, ini laki-laki yang pertama, ini lebih antusias, lebih semangat. Sudahlah begitu dia mati syahid pula gitu loh. Ya. Wa dakhala hadzal akhirul jannata qablahu. Akan tetapi kok bisa yang masuk surga duluan, kok yang tidak lebih bersungguh-sungguh tidak mati syahid pula gitu loh. Ya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa kad makatha hadza ba'dahu sana?" Saya mau tanya sama kalian, bukankah orang yang tidak lebih bersungguh-sungguh, yang tidak mati syahid pula, bukankah dia masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala setahun lagi? Ya. Para sahabat menjawab, "Bala." Tentu saja, iya betul wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, perhatikan poin kita di sini. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Wa adraka Ramadhana fasamahu." Bukankah dia masih dipertemukan dengan bulan Ramadan? Lalu kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatan fis sana. Dan bukankah ia masih sholat ini dan itu dalam ya di usia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fama bainahuma. Maka jarak di antara keduanya. Maksudnya, di antara orang yang pertama masuk surga dan orang yang kedua masuk surga, ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Jaraknya itu lebih jauh daripada langit dan bumi. Bayangkan. Kira-kira berapa jauhnya langit dan bumi itu Bapak Ibu? Ya. Dalam hadis dijelaskan, antara langit pertama, langit dunia dengan langit kedua, itu jaraknya 500 tahun kita berjalan non-stop. Jadi kita berjalan hari ini non-stop gitu. Enggak istirahat, enggak mampir di rest area segala macam gitu. Ya, 500 kemudian baru sampai ke langit kedua. Kata Rasulullah, jaraknya antara kedua orang ini, yang pertama kali meninggal yang mati syahid lebih bersungguh-sungguh dengan orang kedua yang tidak lebih bersungguh-sungguh dan tidak mati syahid pula. Jaraknya itu lebih jauh kata Rasulullah SAW daripada antara langit dan bumi, lebih jauh. Ya, karena kenapa? Masih diberikan kesempatan bertemu dengan apa? Bulan Ramadan. Lalu kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya Bapak Ibu azan Allah wa iyakum, ya, ini diantara alasan kenapa kita tidak boleh lagi menyia-nyiakan bulan Ramadan nanti yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu azan Allah wa iyakum. Di antara alasannya, di antara sebab kenapa kita tidak boleh lagi menyia-nyiakan ya bulan Ramadan yang akan datang. Karena ternyata Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, ya, orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadannya itu akan didoakan keburukan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Kira-kira kalau Jibril yang berdoa, ada kemungkinan nggak ditolak sama Allah? Hah? Jibril kalau berdoa, ada kemungkinan nggak ditolak sama Allah? Enggak. Ya.
Perhatikan, orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadannya, Bapak Ibu azanillahu yakum, akan didoakan oleh Jibril. Dan ternyata doanya adalah doa keburukan. Bapak Ibu tahu, yang mengaminkan doa keburukan Jibril siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mendoakan keburukan adalah Jibril, Sayyidul Malaika, penghulunya para malaikat, malaikat terbaik. Ya, imamnya para malaikat, pimpinannya, jenderalnya para malaikat. Yang mendoakan keburukan adalah jenderalnya para malaikat. Kemudian yang mengaminkan doa tersebut adalah siapa? Ya, Sayyidul Anbiya'i war Rusul, penghulunya para nabi dan rasul. Ya, manusia terbaik, bukan cuma manusia terbaik, bahkan makhluk terbaik yang pernah ada di planet kita ini. Ya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadannya, dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan. Lalu kemudian dia sia-siakan bulan Ramadannya tersebut, didoakan keburukan oleh Jibril alaihi salatu wassalam dan diaminkan oleh manusia terbaik. Bahkan para nabi dan rasul terbaik, bahkan makhluk terbaik, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas, orang yang keluar dari bulan Ramadan, lalu kemudian dia tidak membawa pahala, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang celaka. Karena sudah didoakan keburukan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi. Ya juga Al-Bazzar dan Al-Hakim rahimahumullahu taala jami'ah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Suatu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah naik ke atas mimbarnya. Ya. Jadi Rasulullah hendak berkhutbah. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala menceritakan, "Falamma raqiya ad-darajatal ula." Tatkala Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga mimbar yang pertama, qala beliau berkata, "Amin." Ya. Jadi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengaminkan doa. Ya, jadi naik tangga mimbar pertama Rasulullah mengatakan amin. Ya. Falamma raqiya as-saniyata. Tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga mimbar yang kedua, lagi-lagi beliau mengatakan amin. Beliau mengaminkan lagi sebuah doa. Ya, falamma raqiya as-salisata. Tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik ke tangga mimbar yang ketiga, beliau lagi-lagi mengatakan amin. Jadi 3 kali beliau mengaminkan doa. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ketika Rasulullah sudah turun dari mimbar, mereka bertanya kepada Rasulullah. Ya, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'naka taqul amin salasa marrat." Tadi kami sempat mendengarkan Anda mengaminkan doa 3 kali atau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ya, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? "Falamma raqitu ad-darajatal ula." Tatkala aku menaiki tangga mimbar yang pertama, ja'ani Jibril alaihi salatu wassalam. Tadi Jibril datang kepadaku. Lalu kemudian Jibril alaihi salatu wassalam berdoa. Doa yang pertama, ya Jibril berdoa. Ya kata Jibril alaihi salatu wassalam, syaqiya abdun, celaka seorang hamba, adraka ramadana, yang mana hamba tersebut diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan. Artinya dia diberikan anugerah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Fansalakha minhu. Lalu kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tersebut. Walam yughfar lahu. Dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, kata Rasulullah, aku pun berkata amin. Jadi Rasulullah mengaminkan. Ya, percayalah Bapak Ibu azan Allah wa iyyakum. Orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, lalu kemudian dia disia-siakan bulan Ramadan tersebut, percayalah bahwasanya orang ini mendapatkan keburukan. Orang ini celaka. Kenapa? Sudah didoakan keburukan oleh Jibril alaihi salatu wassalam dan diaminkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, "Syaqiya abdun," celaka seorang hamba, adraka ramadana, hamba ini diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Fansalakha minhu, lalu kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, amin. Kabulkan ya Allah. Ya. Jadi pasti celaka. Ya orang-orang yang seperti ini. Sebaliknya, kalau ada orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, lalu kemudian dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan tersebut, sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah contohnya orang yang apa namanya? Orang yang
terakhir kali meninggal, yang masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, dia tidak lebih bersungguh-sungguh, dia tidak mati syahid, tapi ternyata dia dipersilahkan lebih duluan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, jarak antara keduanya itu lebih jauh dari langit dan bumi. Ya, kita nggak tahu ya, lebih jauhnya berapa. Yang jelas, ya, antara langit dan bumi saja itu sudah 500 tahun. Ya, itu karena kenapa? Dia memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qala." Kemudian Jibril lagi-lagi berdoa, "Syaqiya abdun." Celaka seorang hamba, adraka walidayhi. Dia bertemu dengan kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah seorang di antara keduanya. Imma orang tuanya masih hidup dua-duanya, atau masih ada yang hidup salah seorang di antara keduanya. Falam yudkhilahul jannah. Lalu kemudian keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Kata Rasulullah, amin, kabulkan ya Allah. Jadi celaka. Kalau ada di antara kita, saya, Bapak Ibu, masih punya orang tua, ya, masih punya kedua orang tua, atau salah seorang di antara keduanya masih hidup, lalu kemudian orang tua kita ini tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya, itu didoakan kecelakaan oleh Jibril alaihi salatu wassalam dan diaminkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga, kata Jibril alaihi salatu wassalam, syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Ya, zukirta indahu. Orang tersebut mendengarkan namamu disebut. Ya. Jadi misalnya kita ini mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Walam yusalli alaika. Lalu kemudian dia enggak bersalawat atasmu. Ya, jadi misal kita di sini duduk, ya. Lalu kemudian misalnya kita dengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Lalu kemudian kita santai aja, biasa aja. Kita enggak mau bersalawat. Kita enggak mengatakan minimal misalnya Allahumma shalli alaihi, ya, atau alaihi salatu wassalam. Itu namanya kan salawat. Ya, salawat sederhana tapi luar biasa. Ya, kalau misalnya nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, lalu kemudian kita tidak bersalawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi? Kita didoakan keburukan oleh Jibril alaihi salatu wasallam dan diaminkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya di sini Bapak Ibu azanillahu ayyakum, bahwasanya ya, jangan kita menyanyiakan bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau Allah nanti menyampaikan kita di bulan Ramadan dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan, maka yang harus kita lakukan, kewajiban kita adalah bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan tersebut. Ya, kita memaksimalkan semua potensi yang kita miliki dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak panjang waktunya Bapak Ibu, cuma sebulan. Ya, cuma sebulan, ayaman ma'adudat. Ya, hari-hari berbilang, nggak panjang waktunya. Dan biasanya satu Ramadan, ya nggak berasa dua Ramadan. Kalau sudah lewat sepekan, tiba-tiba sudah 2 pekan saja. Ya, 2 pekan tiba-tiba sudah 3 pekan. Tiba-tiba misalnya besok sudah Lebaran, subhanallah. Kita nyesel lagi. Nyesel lagi karena tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, Bapak Ibu azan ya Allah wa iyyakum. Di antara sebab kenapa kita tidak boleh menyanyiakan Ramadan kita kali ini adalah karena ya, ternyata hari-hari di dalam bulan Ramadan adalah merupakan ajang pengampunan dosa. Hari-harinya. Dan ini kita tidak temukan di hari-hari yang lainnya. Jadi kapan lagi Bapak Ibu? Ya. Enggak ada jaminan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW bahwa semua hari-hari di luar bulan Ramadan, ya, itu ada pengampunan dosa secara besar-besaran. Ya, adapun di bulan Ramadan hari-harinya Bapak Ibu azan ya Allah wa iyyakum, bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, ternyata adalah merupakan ajang pengampunan dosa. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, syaratnya harus berpuasa. Ya. Jadi jangan berharap
mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak berpuasa. Ya. Jadi pengampunan ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana." Maka berbahagialah orang-orang yang berpuasa ya di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan? Imanan wahtisaba, syaratnya dia berpuasa karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ikut-ikutan. Karena tetangga puasa ya nggak enak kalau nggak puasa. Atau orang-orang di kantor misalnya puasa ya kita juga puasa. Atau karena rekan bisnis kita puasa nggak enak apa kata dunia gitu. Akhirnya kita ikut-ikutan puasa. Ini kan bukan karena dorongan keimanan dan bukan karena ihtisab. Bukan karena mengharapkan ganjaran. Tapi karena nggak enak gitu loh. Ya, gengsi, nggak enak, malu gitu. Ya, ini bukan ini yang dimaksudkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bukan ini yang akan mendapatkan pengampunan dosa. Kata Nabi kita, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaba. Syarat pertama, didorong oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, didorong karena mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi coba? Ya. Di bulan ini Rasulullah nggak mengatakan siapa yang masuk bulan Sya'ban ya, lalu kemudian dia sebarkan podcast broadcast ya. Broadcast maka dosanya akan diampuni yang telah lalu. Enggak, Rasulullah nggak mengatakan seperti itu. Rasulullah katakan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena faktor keimanan dan mengharapkan ganjaran, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi coba Bapak Ibu? Ya. Jadi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka kalau ada yang bertanya, ketika masuk bulan Ramadan, apa yang kita lakukan? Maka di antara yang kita lakukan adalah berpuasa dengan sebaik-baiknya. Ya, di hari-hari di bulan Ramadan. Itu di antara yang kita lakukan. Ya, nanti akan kita lihat apa yang harus kita jaga ketika kita berpuasa. Ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa. Karena Bapak Ibu mohon maaf, banyak di antara kita yang berpuasa itu hanya menggugurkan kewajibannya saja. Ya, tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya betul, dia sudah terbebas dari kewajiban. Iya. Tapi dia tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia bisa menahan dirinya dari makan dan minum, tapi dia nggak bisa jaga lisannya. Tetap aja dia gibahi tetangganya, dia gibahi teman kantornya, dia zolimi tetangganya, dia zolimi teman kantornya. Ya tetap saja dia dia menyakiti tetangganya dan yang lainnya. Ya, dia nggak bisa jaga telinganya, dia nggak bisa jaga pandangannya, dia nggak bisa jaga lisannya, dia nggak bisa jaga hatinya. Ya, oke betul, dia telah menggugurkan kewajibannya, betul, dia telah menggugurkan kewajibannya, tapi dia tidak mendapatkan ini. Dalilnya mana, Bapak Ibu? Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rubba soim." Ya, ternyata berapa banyak orang yang berpuasa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal laisa lahu min siyamihi illal ju'. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali apa? Kecuali rasa lapar saja. Ya. Ada yang bertanya kalau begitu nggak usah puasa sekalian, kena pasal lagi. Ya. Dosa besar meninggalkan puasa. Ya oke betul dia telah menggugurkan kewajibannya. Ya tapi dia tidak mendapatkan ganjaran, dia tidak mendapatkan pahala dan dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syaratnya ketika kita mau mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di hari-hari di bulan Ramadan, berpuasalah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian selanjutnya Bapak Ibu azan Allah wa iyyakum. Di antara sebab kenapa kita tidak boleh lagi menyia-nyiakan Ramadan kita kali ini adalah karena ternyata Bapak Ibu azan Allah wa iyyakum, kalau tadi hari-harinya, sekarang malam-malamnya. Ternyata malam-malam di bulan Ramadan juga merupakan ajang pengampunan dosa. Kapan lagi? Ya, selain di bulan Ramadan. Kalau di bulan-bulan lain itu tidak ada jaminan. Ya. Dan di bulan-bulan lain, mohon maaf Bapak Ibu azan Allah wa iyyakum, biasanya sekeluarnya kita dari bulan Ramadan di end pula atau tutup buku pula sholat malam kita. Benar nggak?
Ya jujur. Boro-boro apa namanya 12 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat. Satu rakaat saja enggak. Ya. Subuhnya saja ketinggalan. Iya. Itu adanya di bulan Ramadan loh. Ya, sudah dikondisikan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba lihatlah masjid. Siap-siapin aja masjid kalau awal bulan Ramadan bikin tenda karena biasanya itu membeludak ya, membeludak biasanya ya. Semoga sih istiqamah sampai akhir gitu ya. Ya, tapi di mana malam lainnya itu enggak. Ya, biasanya kita setelah keluarnya dari bulan Ramadan, maka selesai pula sholat malam kita. Ya, enggak ada lagi yang sholat malam. Boro-boro berapa rakaat, satu rakaat saja kita enggak gitu loh. Ya, di bulan Ramadan Allah kondisikan dan mendapatkan jaminan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, juga dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi kita bersabda, "Man qoma Ramadana." Ya. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan? Ya. Sholat malam. Sholat malam ya bisa sholat taraweh, ya. Apakah dikerjakan di awal waktu, ya, atau misalnya di tengah malam atau di akhir waktu. Intinya kata Rasulullah, "Man qoma Ramadan." Siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan? Rasulullah nggak katakan di semua malam, enggak. Ya, di bulan Ramadan saja. Imanan wahtisaba. Syaratnya juga dua. Didorong oleh rasa keimanan dan faktor mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya yang telah lalu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudahlah hari-harinya ajang pengampunan dosa, malamnya juga ajang pengampunan dosa. Jadi betul-betul celaka kalau kita keluar dari bulan Ramadan lalu kemudian dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibaratnya kita berada dimasukkan ke sebuah restoran mahal dan mewah, ya, dipersilahkan makan sepuasnya nggak bayar, kemudian keluar dari restoran tersebut dalam keadaan lapar. Ya, ini kan celaka orang begini. Kok bisa gitu loh? Dimasukkan di restoran, dijamu gratis pula, tapi keluar dalam kondisi lapar. Ya, ini nggak masuk logika. Nah, di bulan Ramadan banyak di antara kita naudzubillahi min dzalik yang mengalami ini. Ya, keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dia mohon maaf, mungkin dia sholat malam iya, tapi ternyata dia sholat malam bukan karena ya faktor keimanan dan mengharapkan ganjaran. Tapi ya gadis yang dia incar itu juga sholat taraweh misalnya. Akhirnya dia juga mau nggak mau kita juga harus sholat taraweh nih. Apa kata calon mertua kalau kita nggak ikut sholat taraweh? Wah ini calon menantu nggak boleh nikah ini karena nggak mau sholat taraweh gitu. Akhirnya dia ikut sholat taraweh. Bukan ini yang dimaksudkan Bapak Ibu azan ya Allah ayakum. Karena dorongan keimanan, ya, dan dorongan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sekarang Bapak Ibu kita hadirkan, ya. Niat kita hadirkan dari sekarang. Insya Allah kalau Allah berikan kita kesempatan, kita akan berpuasa karena keimanan kepada Allah dan karena mengharapkan ganjaran. Kita akan qiyamul lail, kita akan sholat taraweh. Ya, karena mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ternyata Bapak Ibu azan Allah yakum banyak ya di antara kita yang berpuasa afwan yang qiyamul lail, sholat malam tapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Kecuali ngantuk dan capek saja. Nabi kita SAW bersabda, "Rubba qaim." Berapa banyak orang yang qaim, sholat malam, ya, menghabiskan waktunya di malam hari. Laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari apa namanya dari qiyamul lailnya itu kecuali apa? Kecuali ngantuk dan capek saja. Sampai ngantuk-ngantuk dia. Ya, sampai betisnya mengeras gitu. Apalagi kalau misalnya hadir di masjid yang atau musola yang 1 juz per malam. Ya, itu sambil sholat tuh pijit-pijitin betisnya begitu. Ya, atau kalau kelamaan batuk-batuk di belakang, bersaut-sautan dari ujung sana ke sono batuk gantian. Ya, besok kata DKM-nya, udah ini ustadznya jangan diundang lagi. Ya, udah ganti. Masa 1 juz gitu. Ya, akhirnya karena dia menyangka bahwa imam ini akan 1 bulan penuh, dia pun akhirnya pindah. Ya, begitu di sana sama imamnya itu lagi gitu loh. Ternyata gilirannya malam itu di sana lagi imamnya. Aduh. Ya. Jadi kita hadirkan dari sekarang Bapak Ibu bahwa kita qiyamul lail itu pada bulan Ramadan nantinya
Itu karena dorongan keimanan. Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena kita mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bukan yang lainnya. Ya. Jadi jangan sampai kita yang dimaksudkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwa berapa banyak orang yang qiyamul lail tapi dia tidak dapatkan kecuali apa? Kecuali capek dan mengantuk saja. Ya. Bapak Ibu azan Allah wa yakum. Selanjutnya, ya di antara sebab kenapa kita tidak boleh menyia-nyiakan bulan Ramadan kita adalah karena ternyata Bapak Ibu di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam ya yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Ya, yang biasa kita istilahkan dengan malam akselerasi amal. Ya, malam Lailatul Qadar biasa kita istilahkan dengan malam akselerasi amal. Kenapa kita istilahkan dengan akselerasi amal? Karena di malam itu Bapak Ibu itu lebih baik dari khairum min alfi syahr. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan setara dengan 1000 malam. Ya, afwan. Allah tidak mengatakan setara dari 1000 bulan. Tapi Allah katakan lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baiknya berapa banyak kita nggak tahu. Ya. Nah, makanya malam Lailatul Qadar ini ya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada di antara kita Bapak Ibu azanillahu ayyakum yang terlewatkan dari malam ini dalam artian dia lalai di malam tersebut, ya. Kan mohon maaf, ada kan di antara kita yang begitu kan? Ya, malam Lailatul Qadarnya terlewatkan. Apa yang dia lakukan? Tidur. Ya, habis makan gitu, ngantuk dia tidur. Bangun-bangun sahur. Setelah sahur tidur lagi. Kalau enggak nonton lawak sampai masuk subuh. Sholat subuh terlambat pula, masbuk. Ya, atau tertidur. Iya, bangun-bangun astagfirullah udah setengah 7. Baru padahal itu malam Lailatul Qadar. Ya. Makanya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terlewatkan malam Lailatul Qadar tersebut, ya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Perhatikan, kata Rasulullah, man hurima khairaha. Siapa yang diharamkan, terlewatkan kebaikan pada malam tersebut, faqad hurima, selamanya dia terlewatkan kebaikan. Ya. Kalau di malam itu saja, ya di malam Lailatul Qadar itu saja kita terlewatkan kebaikannya, maka bagaimana lagi dengan malam-malam yang lainnya? Di malam itu Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang membaca satu ayat Al-Quran di malam itu, malam Lailatul Qadar tersebut, maka nilainya satu ayat yang kita baca di malam tersebut itu lebih baik daripada bacaan Al-Quran kita 1000 bulan. Nah, lebih baik. Ya, makanya kalau ada yang terlewatkan kebaikannya di malam tersebut, selamanya dia akan terlewatkan dari kebaikan. Makanya mohon maaf ya, saya, Bapak, Ibu, sudah berapa Ramadan yang kita lewati, keluar Ramadan, kondisi kita masih segini-gini aja. Iya, yang apa namanya, yang sehari-hari nggak pernah baca Quran, ya sudah berlanjut terus. Ya, ada di antara kita baru sekarang itu mulai dilap-lap mushafnya, ya Allah sudah debuan gitu. Baru dibersihkan sekarang karena mau dibaca pada bulan Ramadan. Subhanallah ada di antara kita yang pecinya baru dicuci sekarang. Wah udah mau Ramadan gitu. Karena nggak pernah lagi dipakai pecinya selepas bulan Ramadan. Maksudnya pakai ke masjid gitu loh. Atau ke musola. Ya. Ada di antara mungkin ibu-ibu gitu kan. Ininya baru dicuci, mukenanya baru dicuci. Ya Allah ini mukena setahun nggak pernah disentuh-sentuh. Ya Allah. Baru dicuci lagi. Begitu terus kondisi kita. Karena kenapa? Kita terlewatkan dari kebaikan. Bapak Ibu azanillahu ya. Siapa yang terlewatkan kata Rasulullah kebaikan di malam tersebut, selamanya dia akan terlewatkan. Ya. Jadi jangan sampai. Oke, Bapak Ibu azanillahu ayakum. Malam-malam lainnya oke lah kita terlewatkan, tapi di malam itu kita jaga. Jangan sampai terlewatkan di malam itu. Ya. Dan subhanallah, banyak di antara kita yang terlewatkan. Tidur, ya, nonton, ini itu, ngumpul, ya, ngumpul di mohon maaf ya, ngumpul di kafe gitu kan. Ngobrol dari setelah tarawih sampai sahur. Sahur pulang, habis itu tidur kesiangan, subhanallah. Terlewatkan. Ya. Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, di antara sebab kenapa kita tidak boleh menyia-nyiakan Ramadan kita? Ya, karena sholat malam atau sholat tarawih yang kita lakukan bersama dengan imam sampai selesai itu dicatatkan ya sholat semalam suntuk. Kapan lagi coba? Ya.
Ada nggak di malam-malam lainnya? Ya kalau kita sholat bersama dengan imam, kemudian dicatatkan pahalanya semalam suntuk. Kita kalau sholat tarawih berapa lama sih? Kira-kira kalau di sini berapa lama? 1 jam. Kadang-kadang nggak nyampe 1 jam. Ya, bahkan kadang-kadang pernah kita dengar ada sholat tarawih tercepat di dunia. Ya, katanya cuma 5 menit gitu loh. Ya, bangga lagi, subhanallah. Ya, sholat tarawih tercepat di dunia ada. Dan adanya di Indonesia. Ya, made in Indonesia. Tapi Bapak Ibu azan Allah wa yakum. Di bulan Ramadan, ya, di malam-malam di bulan Ramadan, kalau kita ikut sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai, sampai bubar. Karena mohon maaf ya, ada di antara kita ikut sholat tarawih bersama dengan imam, tapi begitu witir dia kabur. Ya, dia kabur, dia pulang. Katanya, nanti kan saya mau nambah lagi di rumah. Akhirnya dia nggak witir bersama dengan imam, dia tinggalkan imamnya, nanti witirnya di rumah. Nah, ini nggak mendapatkan ganjaran yang akan kita bacakan ini. Ya, dia nggak akan mendapatkan ganjaran sholat semalam suntuk. Syaratnya dia harus sholat bersama dengan imam. Jadi sampai selesai. Ya, jadi kalau misalnya 3 jam baru selesai ya tunggu sampai selesai. Tapi alhamdulillah kita enggak ya. Paling 1 jam. Ya, bacanya juga trikul gitu. Ya, kul huwallahu ahad, kemudian kul a'udzu birabbil falaq. Setiap malamnya begitu. Tapi di sini masih mending lah ya, ada imamnya ya, Masya Allah. Ya, mungkin 1 lembar lah dibagi 2. Ya, 1 lembar dibagi 2. Jadi 2 rakaat itu ya 1 lembar, karena 1 lembar itu setengah gitu. Ya, Masya Allah. Nah, kalau kita ikut sholat bersama dengan imam sampai selesai, maka ganjarannya dijanjikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW seperti sholat semalam suntuk. Kapan lagi coba? Dan ini hanya ada di malam-malam di bulan Ramadan. Nabi kita SAW bersabda, ya, man qama ma'al imam. Siapa yang sholat bersama dengan imam hatta yang sorif, syaratnya sampai selesai. Ya, syaratnya sampai selesai. Jadi kalau misalnya kita witirnya di rumah berarti nggak dapatkan ini. Ya, nggak masuk di sini karena syaratnya sampai selesai, sampai bubar. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu qiyami lailah. Maka dicatatkan baginya sholat semalam suntuk. Ya, bayangkan dengan modal 1 jam, ya kita dicatatkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala semalam suntuk. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Ya, makanya Bapak Ibu azan ya Allah wa yakum, jangan kita sia-siakan ya malam-malam yang ada di bulan Ramadan tanpa melakukan sholat tarawih bersama dengan imam. Ya, saya tanya sama bapak-bapak, siapa di antara kita yang tahun kemarin full sholat tarawih bersama dengan imam? Biasanya ada aja bolongnya, apalagi kalau terakhir-terakhir, ya buka-buka bersama, ya teman kantor, teman bisnis, akhirnya tarawih kelewatan. Ya, padahal yang namanya buka bersama itu kan, ya bukan wajib gitu loh. Ya, bukan wajib. Sunnah juga enggak gitu loh. Iya. Tapi kok kita terlewatkan dari keutamaan ini gitu. Ya, sebisa mungkin semakin semakin mau keluar dari bulan Ramadan, semakin kita kencangkan ikat pinggang kita Bapak Ibu azanillahu ya. Ya, semakin kita orang-orang sekarang kan gitu ya. Kalau sudah di akhir-akhir itu biasanya sudah urusannya baju baru, ya, kue nastar, ya, urusannya sudah THR. Padahal seharusnya justru kita fokusnya itu di situ. Ya, ibu-ibu kalau mau bikin kue, mau beli baju baru bagusnya, itu semaksimalnya itu di awal-awal bulan Ramadan. Jangan justru di akhir-akhirnya. Ya, justru di situlah keutamaan sesungguhnya itu. Di prime time-nya itu di situ tuh. Ya, di akhir-akhir bulan Ramadan. Tapi ternyata kita justru banyak terlalai di situ. Ya, banyak yang terlewatkan keutamaannya. Pada saat ya menjelang berpisahnya kita dengan bulan Ramadan. Tersibukkan dengan kue, tersibukkan dengan baju baru, tersibukkan dengan mudik dan yang lainnya. Ya, Bapak Ibu azan ya Allah wa yakum. Sampai jam berapa kita? Nah, sampai jam 10, jam 11. Azan. Yang iya, taib. Nanti barangkali ada yang mau bertanya, silakan dipersiapkan itunya ya, pertanyaannya. Tapi Bapak Ibu azan ya Allah wa yakum. Ya, kemudian di antara sebab kita tidak boleh menyia-nyiakan bulan Ramadan kita. Karena di bulan Ramadan Bapak Ibu azanillahu wa yakum, ya semua setan, catat ya.
Semua setan dan dedengkot jin itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada di antara kita yang bertanya ya, kok masih ada gitu orang yang berbuat jahat di bulan Ramadan? Ya, padahal dia sudah apa namanya? Dia sudah seharusnya dia terbebas dari setan. Karena setannya dibelenggu, jinnya dibelenggu. Jawabannya adalah karena dia sudah sohiban sama setan. Ya, sudah terjangkiti virus setan gitu. Sehingga dia nggak perlu digoda pun dia lakukan itu gitu loh. Ya, itu juga tidak terlepas dari pengaruh bulan Ramadan tahun kemarin karena dia tidak memaksimalkan dirinya di bulan Ramadan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia dengan gampangnya melakukan maksiat, memaksiati Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak digoda setan. Ya, karena di bulan Ramadan Bapak Ibu azan ya Allah wa yakum, semua setan dan dengkot jin semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang pasti ngerasain, yang jiwanya masih bersih, ya, hatinya masih bersih, itu pasti ngerasakan. Di bulan Ramadan ketaatan kita makin bertambah, ya. Kemudian di bulan Ramadan kita itu terkadang mikir, ya, kalau mau melakukan sesuatu masih alhamdulillah masih banyak di antara kita tuh berpikir, wah ini bulan Ramadan, ya. Karena kenapa Bapak Ibu azan Allah wa yakum? Namanya setan, jin, dedengkot jin semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya potensi untuk melakukan ketaatan itu lebih besar dan potensi untuk menjauhi maksiat itu lebih besar. Ya, karena para setan dan jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja Bapak Ibu azan Allah wa yakum, di bulan Ramadan seluruh pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 8 pintu surga Bapak Ibu. Ya, di bulan Ramadan seluruh pintu surga tersebut dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semua pintu neraka yang juga jumlahnya 8, semuanya juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan Bapak Ibu azan ya Allah wa yakum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan, akan ada hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ya, itu hanya ada di bulan Ramadan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Kalau sudah masuk malam pertama di bulan Ramadan. Ya, kayak misalnya nih sore ini. Ya, sore ini misalnya akhir bulan Sya'ban, setelah maghrib sudah masuk bulan Ramadan. Ya, jadi sorenya itu terakhir bulan Sya'ban. Maghribnya itu sudah masuk bulan Ramadan. Ya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Kalau sudah masuk awal atau malam pertama di bulan Ramadan, suffidatis syayatin wa maratul jin. Otomatis auto itu setan-setan dan dedengkot jin itu langsung dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam itu enggak ada lagi namanya setan berkeliaran, jin-jin berkeliaran itu enggak ada lagi, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, wa ghullikat abwabun nar. Ya, semua seluruh pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yuftah minha baban. Enggak ada satupun yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya potensi kita untuk masuk surga di bulan Ramadan itu sangat besar. Karena kenapa? Semua perkara-perkara yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka juga dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian selanjutnya, wa futtihat abwabul jannah. Semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yughlaq minha babun. Enggak ada satupun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadin kulla laila. Ya, kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada penyeru yang berseru di setiap malamnya. Jadi ada malaikat yang ditugaskan di malam bulan Ramadan. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berseru kepada manusia, "Ya baghiyal khairi akbil." Wahai orang yang ya gemar atau hobi suka melakukan kebaikan ketaatan, sekarang saatnya. Ya, sekarang saatnya jor-joran kata malaikat tersebut. Wa ya baghiyasy syarri aksir. Wahai orang yang dulunya senang melakukan kemaksiatan, gemar melakukan dosa dan kesalahan, gemar melakukan pelanggaran, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, aksir. Sekarang saatnya tahan diri kalian. Ya. Jadi ada setiap malamnya ada yang tugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita mengatakan, "Walillahi utaka'u minan nar."
Ya, dan akan ada hamba yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Wa dzalika kullalaila, dan itu terjadi setiap malamnya di bulan Ramadan. Ya. Jadi setiap malam Bapak Ibu ada hamba yang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hamba tersebut adalah kita. Ya, termasuk daripada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Oleh karenanya biasanya sering kita dengarkan ya, terutama kalau kita sholat tarawih di Mekah atau di Madinah, itu biasanya pada saat kunut, ya, pada saat kita sholat tarawih, itu diantara doa yang dibaca oleh para imam, biasanya mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan ke dalam orang-orang yang dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Bapak Ibu azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, ya, di antara sebab kenapa kita tidak boleh menyia-nyiakan Ramadan kita. Karena di antara bulan Ramadan yang satu dengan bulan Ramadan yang lainnya adalah merupakan penghapus dosa. Ya. Jadi antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya adalah merupakan penghapus dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu." Salat 5 waktu. Ya, perhatikan. Alangkah baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khamsu." Salat 5 waktu. Ya. Jadi antara salat wajib yang satu dengan salat wajib lainnya itu penghapus dosa. Ya, jadi misal antara subuh dan zuhur, ya, antara subuh dan zuhur itu kita banyak melakukan dosa, benar nggak? Dan kata para ulama, yang dimaksudkan di sini yang diampuni, auto diampuni karena dua sholat ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar, ya syaratnya ya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Rasulullah, as-salawatul khamsu, sholat 5 waktu, ya, antara subuh, zuhur, ya, antara subuh dan zuhur. Kita nggak tahu berapa dosa yang kita lakukan di sini. Boleh jadi ribuan, boleh jadi ratusan ribu, bahkan boleh jadi jutaan, kita nggak tahu. Tapi dengan kita melaksanakan sholat subuh dengan sebaik-baiknya, kemudian kita melaksanakan sholat zuhur, maka antara sholat subuh dan zuhur ini adalah merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Ya, jadi ibaratnya kalau di depan rumah kita itu ada kolam renang, ya, atau ada sungai. Ya, begitu kita masuk, sebelum kita masuk rumah, kita harus melewati sungai itu. Ya, harus nyebur dulu di sungai, baru masuk ke rumah kita. Bersih nggak kira-kira? Bersih. Seperti itu analoginya. Ya. Nah, kata Rasulullah, salawatul khamsu, sholat 5 waktu. Kemudian wal jumat, harian ya, harian. Jadi ada penghapus dosa harian kita. Ya, tapi syaratnya sholatnya yang benar. Termasuk di antara karakteristik sholat yang benar itu bapak-bapak, kalau bapak-bapaknya sholat wajibnya itu berjamaah. Itu di antara karakteristiknya sholat yang benar. Seperti itu. Ya. Taib. Kemudian ini harian. Wal jum'atu ilal jum'ah. Antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya. Jadi sholat 5 waktu itu hariannya. Kemudian antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya adalah pekanannya. Ya. Al Jum'atu ilal Jum'ah. Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya. Kemudian tahunannya. Wa Ramadan ila Ramadan. Antara bulan Ramadan yang satu dengan bulan Ramadan yang lainnya. Jadi Masya Allah. Ya. Jadi harian kita, penghapus dosa harian kita adalah sholat 5 waktu. Kemudian pekanannya adalah sholat Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya. Kemudian tahunannya itu bulan Ramadan yang satu dengan bulan Ramadan yang lainnya. Kata Nabi kita, mukaffiratun ma bainahunna. Penghapus dosa di antara keduanya. Ya, yaitu tadi. Kalau hariannya sholat 5 waktu, sholat zuhur, subuh zuhur, zuhur asar, di antara keduanya itu penghapus dosa. Pekanannya Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya. Di antara dua Jumat ini penghapus dosa. Ya, kemudian Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya tahunan. Ya, jadi antara Ramadan tahun lalu dan sekarang itu di antara keduanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syaratnya idza jutuni batil kabair. Kalau dosa-dosa besar kita jauhi. Jadi jaga, jangan sampai kita melakukan dosa besar. Maka auto dengan sholat 5 waktu yang kita lakukan, dengan sholat Jumat yang kita lakukan, dengan bulan Ramadan yang kita dapatkan, di antara keduanya itu adalah merupakan penghapus dosa untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini.
Mohon maaf jika banyak yang salah dan yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan, dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi barakallahu fikum, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau ditambahkan atau bahkan mungkin ada yang mau dikoreksi, silakan. Wah, itu bisa itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ibu. Betul Ibu. Baik. Barakallahu fikum. Bagus ya pertanyaannya. Bagaimana dengan ibu-ibu? Untuk perempuan berlaku hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa buyutuhunna khairul lahunna. Ketika mereka sholat di rumah-rumah kalian, ketika mereka sholat, maksudnya kaum wanita tersebut sholat di rumah-rumah mereka, khairul lahunna itu lebih baik bagi mereka. Ya, dalam artian untuk kaum wanita, ketika misalnya sholatnya di rumah, maka insya Allah mereka akan dapat lebih baik dari yang sudah kita bacakan tadi. Ya, nah kalau ada di antara ibu-ibu misalnya yang mohon maaf ya, kan ada di antara kita kan kalau jangankan ibu-ibu, kita saja laki-laki kalau misalnya nggak dilakukan rame-rame itu biasanya kurang semangat, ya. Kalau misalnya ibu-ibu misalnya apa namanya bisa mengukur dirinya, wah ini kalau nggak datang ke masjid misalnya nggak bakal bisa ini. Ya keteteran ini tarawihnya. Udah silakan datang ke masjid. Karena kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ama Allahi masajid Allah. Jangan kalian, tidak boleh kalian wahai para laki-laki, apakah itu suami atau ayah, ya, tidak boleh melarang ya seorang hamba Allah kaum wanita untuk datang sholat di masjid. Ya, jadi nggak boleh kita larang. Untuk wanita nggak boleh datang ke masjid. Ya, nggak boleh. Kata Rasulullah, la tamna'u ama Allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang kaum wanita untuk datang sholat ke masjid. Tapi Rasulullah mengatakan, wa buyutuhunna khairul lahunna. Tapi kalau mereka sholat di rumah, itu lebih baik bagi mereka. Dalam artian di sini termasuk ganjarannya lebih besar, iya. Karena ini janji Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bisa mengukur diri kita, wah ini kayaknya kalau sendiri, masa setiap malam cuma baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, ya hafalnya itu bosen gitu kan? Ah sudahlah harus ya silakan datang ke masjid. Tapi kalau misalnya ibu-ibu bisa sholat di rumah, ya silakan sholat di rumah dan dijaga, jangan sampai terlewatkan. Oke lah misalnya selama ini 11 bulan kita lalai. Nggak pernah kita sholat malam. Sholat witir pun nggak pernah. Tapi kita usahakan di bulan Ramadan jangan sampai kita tidak qiyamul lail. Apakah kita datang ke masjid bersama dengan imam atau di rumah, itu tidak ada masalah insya Allah. Kalau ibu-ibu lakukan itu di rumah, tetap mendapatkan ganjaran itu. Bahkan lebih baik dari itu. Ya, siapa yang mengatakan seperti itu? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, wa buyutuhunna khairul lahunna. Dan mereka sholat di rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Ya, artinya kalau ibu-ibu melakukan sholat taraweh ya atau sholat malam di rumahnya di malam-malam di bulan Ramadan, ibu lakukan karena dorongan keimanan ya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik dari sholat ya bersama dengan imam ya seperti itu Allah taala alam bisawab. Nah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Iya, Ibu, betul. Hmm. Taib. Iya, nggak bisa ngikuti iramanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Ya, ketika sholat, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Baca yang gampang, yang simpel ketika sholat. Jadi nggak usah memberat-beratkan diri. Ya. Jadi kalau misalnya kita sholat, ya kita hanya mampunya baca misalnya Qul huwallahu ahad, ya silakan baca itu. Ya, misalnya mampunya baca Inna a'tainakal kautsar, udah baca itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Baca yang paling mudah dalam Al-Qur'an. Ya. Adapun misalnya ibu membaca ayat kursi di apa namanya dalam sholat setelah membaca Al-Fatihah, itu tidak ada masalah. Ya, insya Allah tidak ada masalah. Tapi yang janjinya Rasulullah SAW di sini adalah dibaca setiap kali setelah sholat fardu. Ya, jadi misalnya kita selesai zikir nih, astagfirullah, 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 membaca zikir-zikir yang dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi paling tidak sebelum kita berdiri sholat sunnah atau bubar dari kita berdiri dari tempat sholat kita membaca ayat kursi. Ya, seperti itu. Adapun ibu mau baca dalam sholat misalnya ayat kursi, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi zahir hadis yang mendapatkan jaminan janji dari Nabi Muhammad SAW bahwa akan masuk surga itu kalau dibaca setelah kita selesai sholat fardu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian selanjutnya, harus diperhatikan Bapak Ibu azan Allah wa yakum bahwa sholat itu ada rukunnya. Ya, sholat itu ada rukunnya. Dan di antara rukun sholat itu adalah tumaknina. Kalau misalnya mohon maaf, saya Bapak Ibu sholat tapi tidak tumaknina, jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyaksikan ada seorang sahabat yang sholat. Ya. Jadi belum tahu sholat yang benar. Ya mungkin dia baru masuk Islam apa apalah ya. Masuk masjid. Ada Rasulullah SAW di situ. Beliau orang tersebut, sahabat tersebut langsung sholat. Kemudian setelah sholat, menghadap kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang ini, irji fasalli fa inna kalam tusalli. Ya, kalau bahasa bebasnya, kamu balik lagi gih sholat karena kamu itu belum sholat. Padahal orang ini zahirnya sudah sholat. Tapi kenapa disuruh sholat lagi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Karena sholatnya nggak sah. Ya, dan ternyata setelah nanti kita lihat, ya sholat yang benar diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada orang ini, di antara yang diajarkan oleh Nabi kita SAW adalah tumaknina dalam sholat. Ya, tumaknina dalam apa? Dalam sholat. Sampai 3 kali. Udah orang ini kembali lagi sholat. Kemudian setelah sholat datang lagi kepada Rasulullah memberi salam lagi. Dijawab oleh Rasulullah lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, irji fasalli fa inna kalam tusalli. Kamu balik lagi ke sholat, kamu tuh belum sholat. Ya, padahal orang ini zahirnya sudah sholat, tapi disuruh sholat lagi. Kenapa disuruh sholat lagi? Karena sholat yang dia lakukan tadi belum sah. Ya, nggak sah. Akhirnya dia sholat lagi sampai ketiga kalinya. Sampai kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ini sholat terbaik saya Rasulullah. Ya, saya nggak bisa lakukan lagi yang lebih baik dari ini. Karena itu yang dia tahu. Diajarkan oleh Rasulullah. Dan diantara yang diajarkan oleh Rasulullah adalah tumaknina. Kalau ada di antara kita yang sholatnya tidak tumaknina, mohon maaf, nggak sah. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama kita, ya minimal ketika kita ruku misalnya,
Ya, tumaknina, patokan tumaknina itu minimal adalah ketika kita bisa membaca subhana rabbiyal azim dengan tenang. Ya, itu diantara patokannya. Tapi kalau sudah lebih dari itu nggak sah. Ya, ada orang amin, ada kan gitu. Ah ini jelas nggak sah seperti ini. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli sittina sana." Kata Rasulullah, ada orang yang sholat 60 tahun. 60 tahun loh ya. Kalau ada orang sholat 60 tahun, berarti kira-kira usianya berapa itu? Berapa usianya kira-kira? Taruhlah mulai sholat 10 tahun. Ya, taruhlah 70, 80. Kata Rasulullah, "Innar rajula la yusalli sittina sana." Ada orang yang sholat 60 tahun. Falam tuqbal minhu ayyu salah. Enggak ada sholatnya yang diterima satupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Sebabnya kenapa kata Rasulullah, la'allahu yutimur ruku. Boleh jadi rukunya cakep. Ya, wala yutimus sujud. Sujudnya hancur. Ya, mungkin rukunya sudah benar. Begitu sujud kayak membel, kayak bola, gitu. Atau kayak ayam matok apa namanya? Matok jagung. Atau kalau orang bawa Pajero 195 km per jam. Ya, saya kan katanya mobil-mobil arogan itu kan. Ya, taib. Nah, kata Rasulullah, boleh jadi yutimur ruku. Dia sempurnakan rukunya. Tumaknina rukunya, wala yutimus sujud. Tapi sujudnya enggak cakep. Boleh jadi yutimus sujud, sujudnya sudah cakep, wala yutimur ruku. Tapi rukunya hancur. Ya, jadi belum sempat begini sudah berdiri lagi. Dan itu biasa ada kita lihat orang seperti itu. Kita mau bilangi, mohon maaf, Anda sholatnya tidak sah, takutnya dia bilang, kamu kayak sudah kapling sorga gitu loh. Aduh, repot juga kan? Ya, kalau Rasulullah yang bilang begitu kan nggak ada yang berani bantah gitu. Tapi kalau kita pas, oh ini nih yang suka ngapling-ngapling sorga ini. Oh ini nih yang pegang kunci sorga. Ada namanya SOP, Bapak Ibu. Ya, kalau urusan perusahaan saja, urusan dunia ada SOP-nya. Bagaimana dengan akhirat? Masa dunia ada SOP-nya, akhirat nggak ada SOP-nya gitu. Di antara SOP-nya sholat yang diterima itu adalah ketika bisa tumaknina. Ya, ketika ruku dia bisa membaca dengan tenang sekali subhana rabbiyal azim. Ya, dan ketika dia sujud, dia bisa membaca paling tidak dia bisa baca sekali subhana rabbiyal a'la dengan tenang. Kalau misalnya mohon maaf ya, ada masjid seperti itu. Ya, dan apa namanya? Kita tidak bisa membaca Subhana Rabbiyal Azim dengan tenang. Mohon maaf, sebaiknya nggak usah sholat di situ. Karena kenapa taruhannya nggak sah sholat kita. Ya, karena ada rukun sholat yang kita tinggalkan. Ya, seperti itu. Ya, kemudian Bapak Ibu azan Allah wa yakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau ada di antara kita sudah tua, sudah uzur, ya, nggak bisa mengikuti iramanya imam, hanya mampunya misalnya apa namanya beberapa rakaat, ya sudah, dia laksanakan di rumah insya Allah. Semoga ya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran semalam salat semalam suntuk. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Bapak-bapaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Bapak. Naam. Iya, iya. Baik, barakallahu fikum. Saya sudah nangkap. Ya, yang pertama kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah taharra lailatul qadar, ya bahwa carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Maka apa yang kita lakukan? Ya kita
Ya, kita cari sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kita lebih bersungguh-sungguh di malam-malam ganjil sesuai yang ditetapkan oleh pemimpin kita. Jadi kita nggak usah lihat negara lain, atau kita nggak usah lihat daerah lain, atau kita nggak usah lihat waktu lain. Ya, intinya perintah Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah carilah malam Lailatul Qadar tersebut di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil versi siapa? Tentu saja versi pemimpin kita. Ya, karena mohon maaf sekali lagi, yang punya otoritas, ya, yang punya domain untuk menetapkan yang namanya awal puasa dan Syawal itu adalah domainnya pemimpin kita. Ya, bukan, mohon maaf ya, bukan masyarakat awam atau bukan kebanyakan orang. Kita bisa bayangkan ya, mohon maaf sekali lagi. Kalau misalnya semua orang bisa menetapkan awal puasa dan Idul Fitri, kalau misalnya di negara kita ini misalnya ada 30 apalah gitu namanya ya, 30 perserikatan lah atau apalah namanya yang bisa menentukan itu. Ya terjadilah yang terjadi. Ada yang sudah 2 hari yang lalu, ada yang besok puasa, ada yang padahal ini apa namanya sesuatu yang sangat sakral dalam agama kita ini. Ya, maka yang punya domain di sini adalah pemimpin kita. Maka versinya seperti apa? Versinya pemimpin kita. Ya, maka kalau misalnya Rasulullah mengatakan carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, maka caranya seperti apa? Sesuai yang ditetapkan oleh pemimpin kita di negeri kita. Jadi kalau misalnya malam ini misalnya adalah malam ganjil sesuai yang ditetapkan oleh pemimpin kita, maka kita lebih bersungguh-sungguh di malam tersebut. Ya. Oleh karenanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya memerintahkan kepada kita ya untuk bersungguh-sungguh hanya di malam Lailatul Qadar saja atau hanya di malam-malam ganjil saja. Dan dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau pun mengencangkan ikat pinggangnya. Tanda kutip di sini kata para ulama. Mengencangkan ikat pinggang di sini, saking beliau bersungguh-sungguhnya di 10 terakhir itu sampai beliau menjauhi istri-istrinya. Ya, dalam artian tidak, mohon maaf, tidak menggauli istri-istrinya. Ya, karena saking menjaganya 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Nah, oleh karenanya prinsip kita adalah bahwa kita betul-betul menjaga prime time ini 10 terakhir. Ya, 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Nah, kalau semuanya kita jaga, baik itu malam genap maupun malam ganjil di 10 terakhir, maka insya Allah pasti kita akan mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar. Ya, seperti itu. Jadi kalau tidak mau terlewatkan, bagaimana caranya? Jangan hanya bersungguh-sungguh hanya di malam-malam ganjil saja. Tapi caranya, pokoknya begitu masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, semua kita maksimalkan. Tapi kita lebih maksimal lagi, lebih memaksakan diri lagi ketika ditengarai bahwa di malam tersebut turun Lailatul Qadar. Ya seperti itu Allah Ta'ala a'lam bisawab. Jadi kita jangan mau terikat oleh kita mau jangan terpengaruh oleh apa namanya? Oleh waktu yang lain. Ya misalnya di negara mana, di negeri mana. Intinya kalau misalnya pemimpin kita sudah menetapkan bahwasanya Ramadan misalnya jatuh apa namanya nanti sore misalnya sudah masuk waktu Ramadan, maka itu yang menjadi patokan kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, baik. Ya, jadi terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di bulan Sya'ban ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan. Dan bukan itu saja, semoga Allah Subhanahu wa taala ia memberikan kepada kita taufik di bulan Ramadan agar supaya kita bisa memaksimalkan diri kita beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Dan bukan hanya itu saja, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya menerima seluruh amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Dan puncak daripada doa kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini di rumahnya Pak Agus, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga Firdaus bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.